wabarakatuh. Halo semua teman-teman, balik lagi sama gue Mariska Aulia di Mariska Aulia Story. Setelah sekian lama gue nggak bikin video, akhirnya gue memutuskan untuk buat video lagi. Yap, terusan dari video gue sebelumnya. Gue udah cerita gimana sih gue kena GGK, apa sih terapi yang gue pilih. Sekarang gue mau lanjut lagi cerita gue gimana sih ceritanya sampai akhirnya gue berakhir memilih untuk terapi transplant ginjal. Untuk pertama-tama, gimana sih keluarga gue tahu soal si transplant ginjal ini? Keluarga gue pribadi tahu soal transplant ginjal ini dari dokter yang menangani gue saat terapi dialisis pertama kali. Beliau cerita karena masih umurnya usia-usia produktif atau usia muda, lebih baik dilakukan aja transplant ginjal. Nah, saat itu keluarga gue tuh bener-bener buta banget yang namanya penyakit gagal ginjal lah, terapi-terapi gagal ginjal lah. Kita tuh di situ bener-bener awam banget. Nah, alhamdulillahnya dokter gue saat itu menjelaskan dengan baik banget apa sih itu gagal ginjal dan terapi-terapinya. Dan beliau juga menjelaskan si transplant ginjal ini gitu. Akhirnya karena udah dijelaskan dan kita sudah ada sedikit gambaran tentang si transplant ginjal ini, akhirnya kita memutuskan untuk ya udah yuk kita maju untuk transplant ginjal ini. Ya, terus karena si transplant ginjal ini bukan pilihan yang mudah, maksudnya bukan yang sepele gitu lah ya. Ini benar-benar pilihan yang besar banget. Jadi keluarga gue memutuskan untuk membicarakan dengan keluarga besar karena gue pribadi keluarganya memang dari keluarga ayah, keluarga besar, dari ibu keluarga besar. Jadi kita memutuskan untuk membicarakannya dulu. Jadi setelah dibicarakan dengan keluarga besar, akhirnya kita mulailah mencari donor. Saat itu ini kilas balik dulu ya. Ini gambaran besarnya. Gue pribadi akhirnya bisa transplant ginjal di donor ketiga. Jadi ini gue ceritain satu persatu sih dari donor pertama sampai donor kedua hingga donor ketiga, yaitu nyokap gue. Nah, jadi si donor pertama ini adalah saudara jauh gue. Nah, setelah dibicarakan, akhirnya beliau maulah untuk mendonorkan ginjalnya untuk gue. Akhirnya di akhir bulan Desember 2018 kalau nggak salah, itu kita mulailah datang ke RSCM Kencana untuk pemeriksaan awal dengan Prof. Diperiksalah karena waktu itu donornya saudara gue tuh badannya lumayan obesitas gitu kan, akhirnya dan masih merokok. Prof menyarankan untuk coba deh diturunkan dulu berat badannya dan diberhentikan merokoknya sampai kita menunggu ke tahap-tahap berikutnya. Jadi untuk di Indonesia pribadi dan di RSCM khususnya, untuk proses transplant itu panjang. Jadi dari proses pengumpulan data, terus proses advokasi awal dan psikiatri sampai pemeriksaan berikutnya. Nah, jadi sambil menunggu pemeriksaan berikutnya, proses pengumpulan data, advokasi dan lain-lainnya, si donor pertama ini dimintalah untuk menurunkan berat badan dan mengurangi merokoknya. Ya, sampailah si pendonor pertama ini melakukan pengumpulan data dan advokasi serta psikiatri. Ternyata setelah dijalanin, Allah berkehendak lain, karena ada faktor psikologi yang tidak bisa dikontrol. Jadi saudara gue ini memang secara emosional masih emosinya tuh menggebu-gebu gitu. Jadi si pendonor pertama ini dinyatakan gagal pada saat tahap awal advokasi dan psikiatri. Setelah si pendonor pertama itu dinyatakan gagal dan tidak bisa lanjut untuk ke proses berikutnya, akhirnya kita sekeluarga membincangkan lagi untuk ganti ke donor kedua. Akhirnya setelah diputuskan, ayahlah yang akan menjadi donor kedua. Itu di sekitar bulan April 2019. Jadi memang prosesnya panjang tuh di pendonor pertama, dari Desember 2018 ke Maret 2019. April 2019 diputuskanlah ayah yang akan menjadi donor keduanya. Nah,
waktu ayah itu prosesnya cepet. Di April akhir itu ayah udah mulai melaksanakan proses edukasi awal. Jadi emang ada edukasi awalnya dulu, kita edukasi ulang lagi dengan si donor kedua ini. Di bulan Mei, di tanggal 8 Mei 2019, ayah tuh melaksanakan advokasi dan psikiatri. Dan alhamdulillahnya proses advokasi dan psikiatri itu ayah lolos. Lanjutlah ke tahap pemeriksaan seperti cek keadaan ginjal, cek lab, cross match, dan lain-lain. Tapi ternyata di tahap pemeriksaan itu ayah nggak bisa lanjut karena ayah pribadi punya riwayat hipertensi, dan saat mau menjalankan CT scan tidak diizinkan dari pihak rumah sakitnya karena karena angka urium kreatin ayah tuh saat itu tinggi di 1,9. Jadi kita balik lagi tuh ke Prof di RSCM Kencana. Kita bilang lah sama Prof, gimana nih si ayah nih donor kedua nih kreatinnya tinggi, ada nggak ya, masih bisa nggak ya untuk menjadi donor? Terus Prof di situ bilang coba deh diturunkan dulu kreatinnya. Nah di situ lumayan banyak tuh ayah berjuang untuk turunin kreatinnya dengan ya sama seperti gue dulu, diet protein, makannya dijaga, tidak makan sembarangan, minumnya diperbanyak dengan minum air putih saja gitu. Nah tapi setelah dilaluin hampir kurang lebih sampai dari Mei itu sampai Oktober 2019, ternyata kreatinnya nggak di angka-angka normal. Jadi seturun-turunnya kreatinnya itu di angka 1,4. Ya setelah ayah berjuang menurunkan kreatinnya hingga akhirnya kita balik lagi ke Prof bilang kalau ini tuh nggak bisa diteruskan untuk jadi donor karena takutnya nanti malah bermasalah di si pendonornya. Akhirnya kita memutuskan untuk ganti lagi ke donor ketiga, yaitu bundaku. Nah, memang dari awal itu bunda lah yang akan mendonorkan ginjalnya buat gue, tapi gue pribadi saat itu mikirnya kan selama ini bunda yang ngurus kita semua, ngurusin gue sakit, dan ngurusin keluarga juga kan, masak dan lain-lainnya tuh bunda sendiri di rumah. Memang ada yang bantu, tapi kalau urusan, karena waktu itu kan sakitnya udah lumayan lama, gue karena makannya juga dikontrol, akhirnya bunda lah yang ngurusin bolak-balik rumah sakit, nganterin HD dan lain-lain. Kan kasihan gitu kalau misalnya bunda mesti jadi donor juga. Nah tapi setelah kita dibincangin ke keluarga kalau memang bunda yang harus donor, kenapa nggak dicoba dulu gitu, dan memang bunda tuh memang ikhlas banget buat ngasih ginjalnya gitu buat kita, buat gue pribadi. Nah di situ akhirnya ya sudahlah, gue terima untuk akhirnya bunda menjadi donor ketiga ini. Tapi takdir berkata lain lagi. Di saat kita udah siap mau melanjutkan tahap tahap transplant di donor ketiga ini, ternyata gue kena katarak di mata kiri. Nah kirain saat itu kena kataraknya di mata kiri doang, ternyata kena juga ke mata kanan. Nah karena ada kendala katarak itu, si proses transplant ini tidak bisa dilanjutkan gitu. Jadi harus diberesin dulu nih si matanya. Jadi waktu itu di bulan November, di tanggal 3 November akhirnya dioperasilah mata kiri terlebih dahulu gitu. Setelah selesai tahap operasi mata kiri, dihilangkan kataraknya, lanjut lagi ke mata kanan di bulan Februari 2020. Nah itu tuh udah mulai si corona tuh udah mulai hype-nya lah di Cina sana kan, udah mulai adanya wabah coronanya. Tapi setelah selesai si operasi katarak itu, alhamdulillah bisa dilaksanakan di bulan Februari 2020 si operasi kataraknya. Ditunggulah sampai 1 bulan. Di bulan Maret akhirnya kita memutuskan untuk ayo kita lanjut lagi yuk si proses transplantnya ini gitu. Akhirnya gue juga udah siap untuk mulai lanjutnya lagi. Ternyata si wabah corona itu mulailah masuk ke Indonesia. Di bulan Maret itu kan kita tinggi-tingginya tuh
pandeminya tuh lagi tinggi-tingginya, mulailah kayak di rumah aja dan lain-lain, aktivitas di rumah aja. Dan dapat info juga waktu itu untuk proses transplantnya lagi tutup gitu di sananya. Oh ya udahlah, kita sabar-sabar aja deh, sambil tunggulah si pandemi ini mereda gitulah. Sampai akhirnya taulah temen, ada kita kan sama pasien-pasien transplant tuh ada temennya, ada komunitasnya dan lain-lain. Akhirnya karena tahu teman udah mulai proses transplantnya, tanyalah, oh transplant di RCM tuh udah mulai lagi ya gitu. Akhirnya setelah tanya-tanya dan memang proses transplant ginjal sudah mulai buka kembali waktu itu. Akhirnya di bulan Juli waktu itu memutuskanlah untuk mulai lagi proses transplantnya. Alhamdulillah, memang karena ridho Allah, keikhlasan dari Bunda juga, saat itu proses gue tuh lancar banget, selancar-lancarnya, bener-bener lancar. Jadi prosesnya itu di Juli 2020 kita proses awal, edukasi lagi, kita Bunda menjalanin advokasi, kita kumpul data, terus psikiatri dan lain-lainnya. Akhirnya di bulan Agustus gue dan Bunda mulai untuk proses cek, dan subhanallah banget, prosesnya setelah cek seminggu kemudian hasilnya keluar dan alhamdulillah banget gue cocok sama Bunda. Di situ bener-bener ya Allah, memang ibu gitu kan, seorang ibu yang memang secara ridho Allah juga, keikhlasannya juga. Jadi bener-bener prosesnya tuh lancar banget dan akhirnya kita berdua cocok. Udah cocok. Akhirnya kita lanjut lagi ke Prof, bilang lagi ke Prof, oke, kata Prof, ini hasilnya baik, bisa dilanjutkan untuk operasi. Kumpulin data lagi ke pihak RCM-nya. Jadi saat itu gue pemeriksaan di RCM Kencana dan di rumah sakit lain untuk HLA dan cross match-nya. Untuk operasinya gue bilang ke Prof, saya akan operasi di RCM pusat gitu. Akhirnya Prof bilang oke, bisa kumpulin datanya ke pihak tim transplantnya. Di situ saat itu udah proses mulai menunggu tanggal operasi ditentukan, karena kan mesti dirapatkan dahulu hasilnya dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah tim transplant RCM-nya menghubungi Bunda, diputuskanlah gue dioperasi pada 3 November 2020. Yap, akhirnya alhamdulillah setelah proses panjang dari donor pertama, donor kedua, gue akhirnya kena katarak dan pandemi yang meningkat di Indonesia sendiri. Akhirnya dengan ridho Allah dan ridho orang tua, semua saudara, akhirnya gue bisa lancar menjalankan operasi transplant ginjal di 3 November 2020. Oke, teman-teman semua, itulah sepenggal cerita gue gimana sih proses gue menjalani transplant ginjal dari donor pertama, donor kedua, donor ketiga, terus kena katarak sampai adanya pandemi yang mewabah di Indonesia sendiri hingga akhirnya proses transplant ketiga hingga operasi. Ya, sekianlah video cerita gue hari ini. Di video kali ini jangan lupa buat teman-teman semuanya like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.